Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Hai, perkenalkan, nama saya Paula. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ulasan tentang salah satu novel fiksi terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit Haru di tahun 2019 berjudul Circle Love. Novel setebal 280 halaman ini merupakan adaptasi dari novel ilustrasi karya Starcheng dan ditulis dengan apik oleh Yang Liang. Ilustrasi karya Starcheng sendiri masih bisa kita nikmati pada cover novel ini dan juga pada beberapa halaman yang ada di dalam novel. Novel romance ini mengisahkan tentang hubungan jarak jauh yang dijalani oleh kedua tokoh utamanya. Emily, seorang penulis terkenal yang tinggal di New York, dan Eddie, seorang arsitek yang tinggal di London. Hubungan keduanya dimulai dari perkenalan di sebuah pesta yang diadakan oleh Mori Kenichi, seorang fotografer yang tinggal di New York, yang merupakan sahabat Eddie. Mori Kenichi mengundang Fang Qianyi, temannya di kelas memasak, yang merupakan sahabat sekaligus editor dari Emily, sang tokoh utama wanita. Eddie dan Emily datang ke pesta tersebut atas ajakan dari sahabat mereka. Hubungan di antara keduanya pun mulai terjalin. Dari yang awalnya tidak saling mengenal, perlahan menjadi akrab. Novel ini menyuguhkan kisah romantis keduanya di dalam menjalani hubungan jarak jauh, perjuangan dan pengorbanan keduanya di dalam mempertahankan sebuah hubungan, serta konflik-konflik yang dihadapi sebagai sepasang kekasih menjadi bumbu di dalam perjalanan cinta mereka. Bagian yang menarik perhatian saya ketika kali pertama melihat novel ini adalah desain covernya. Saya menyukai konsep unik dari ilustrasi yang dibuat oleh Starcheng, di mana pada bagian cover, kita akan melihat gambar seorang wanita yang sedang melangkah menaiki tangga. Dan pada bagian belakang cover, kita akan melihat seorang pria yang juga sedang menaiki tangga. Sekilas terlihat sama dan saling terhubung. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, sebenarnya mereka berada di dua tempat yang berbeda. Ilustrasi ini menggambarkan hubungan jarak jauh yang dijalani oleh kedua tokoh utama. Poin menarik lainnya dari desain cover ini adalah posisi gambar keduanya yang dibuat terbalik, sehingga untuk melihat karakter dalam posisi yang tegak, kita perlu memutar buku tersebut. Isi di dalam novel ini pun juga dibuat seperti itu. Ya, sejak awal, kita seakan sudah diajak untuk merasakan dua sisi yang berbeda dari novel ini. Lanjut ke bagian ceritanya, di dalam novel Circle Love, penulis menyajikan kisah Emily dan Eddie ini ke dalam dua bagian cerita, yaitu hati yang berdebar dan hati yang terluka. Melalui kedua bagian cerita ini, pembaca diajak untuk melihat cinta dari dua sisi yang berbeda. Saya sendiri memilih mengikuti saran yang disampaikan di bagian blurb atau sinopsis novel ini. Membacanya dari bagian hati yang berdebar, kemudian membaca hati yang terluka. Tapi jika ingin membacanya secara berbeda juga tidak masalah, karena kita akan mendapatkan akhir yang berbeda pula. Melalui kisah ini, penulis dan ilustrator ingin mengajak pembacanya untuk melihat bahwa di dalam suatu percintaan selalu ada dua sisi. Tidak peduli bagaimana akhirnya, kita hanya perlu menikmati keindahan di dalam prosesnya. Penulis mampu menggambarkan situasi yang dihadapi dan juga perasaan yang dialami oleh tokoh dengan sangat baik. Sebagai pembaca, saya bisa dengan mudah terhanyut di dalam situasi dan juga perasaan yang digambarkan oleh si penulis. Menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, memudahkan kita untuk memahami pikiran dan juga perasaan dari para tokoh. Mulai dari kisah awal perjumpaan kedua tokoh utama, proses yang dilalui dari orang asing yang tidak saling mengenal, kemudian menjadi semakin akrab seiring dengan berjalannya waktu dan juga komunikasi yang dilakukan oleh keduanya, keberanian untuk saling mengakui perasaan masing-masing,
usaha dan juga perjuangan untuk mempertahankan sebuah hubungan, hingga keberanian untuk mengambil sebuah keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dari para tokoh, mampu disampaikan dengan baik oleh si penulis. Saya suka bagaimana penulis memasukkan konflik-konflik yang biasanya dialami oleh sepasang kekasih ke dalam cerita cinta Emily dan Eddie. Terasa begitu natural dan membuat kisah di novel ini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari dan juga terasa begitu nyata. Ketika membaca kedua bagian cerita, saya benar-benar menikmatinya dengan dua perasaan yang berbeda. Hati yang berdebar mampu menghadirkan perasaan berdebar selama saya membacanya. Dengan hati yang berdebar, menikmati setiap momen yang dilewati oleh kedua tokoh melalui penyampaian yang cukup detail dari si penulis. Terutama di bagian ketika Eddie berkata kepada Emily, "Jika saat bunga bermekaran lagi kita masih saling mencintai, bagaimana kalau kita bersama sampai tua?" Terdengar indah dan manis, menjadi satu bagian favorit saya di bagian hati yang berdebar, membuat saya berpikir, kisah mereka pasti akan berakhir dengan indah kan? Sedangkan ketika membaca bagian cerita hati yang terluka, saya seakan turut merasakan perubahan perasaan yang dialami oleh para tokoh. Gaya bahasa yang sederhana membuat saya dengan mudah terhanyut di dalam kisah keduanya. Ada perasaan sedih, terluka, penuh harap, dan juga kecewa. Keberanian untuk akhirnya mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan mereka, mengejar apa yang memang patut untuk dikejar, dan merelakan apa yang memang seharusnya pergi. Bagaimana waktu dan keadaan menolong para tokoh untuk mengobati luka masing-masing dan mulai memandang suatu hal dengan cara yang berbeda dan menjadikan mereka lebih dewasa. Penulis mampu menunjukkan bagaimana tokoh di dalam cerita ini melewati suatu proses di dalam percintaan yang menjadikan mereka lebih dewasa, menunjukkan bagaimana seseorang perlahan pulih dari luka masa lalu, tidak berusaha untuk menghapus kenangan yang pernah ada, tetapi menerimanya sebagai bagian dari cerita hidupnya dan menjadikannya bagian dari siklus cinta yang dialami hingga mereka bertemu dengan orang yang tepat. Seperti beberapa kutipan dari buku ini, di bagian hati yang berdebar halaman 123. Dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita akan meneteskan air mata. Tapi, kita pasti akan bertemu seseorang yang bisa meringankan satu demi satu luka yang ada di hatimu. Dan kau akan bertemu dengan orang itu di waktu yang tepat bagi kalian. Di bagian hati yang terluka di halaman 100, juga menjadi kutipan yang menarik buat saya. Cinta memang seperti itu. Ketika dicintai oleh seseorang, kita akan sangat berhati-hati dan akan menghargai pengorbanannya. Mungkin dia hanyalah tamu dalam hidupmu, sehingga dia memilih untuk pergi. Jika seperti itu, tolong kau ingat, lebih baiklah pada dirimu sendiri. Sebelum orang yang tepat muncul, kau harus lebih mencintai dirimu sendiri daripada orang lain. Selain kisah cinta dari Emily dan Eddie, kita juga disuguhi kisah cinta dari kedua sahabat mereka, Fang Tianyi dan Mori Kenichi. Meski tidak dibahas secara mendalam, namun cukup menarik untuk diikuti. Ada juga kisah tentang usaha untuk mengejar dan meraih impian dari tokoh pendamping, yaitu kurir yang biasanya mengantarkan paket ke tempat tinggal Emily. Kisah persahabatan dari Emily dan Fang Tianyi ataupun antara Eddie dan Mori Kenichi juga memberikan warna tersendiri di dalam novel ini. Saya suka kalimat-kalimat yang ditulis oleh penulis, penuh makna yang mendalam, tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kehidupan. Seperti salah satu kutipan ini, dari bagian hati yang berdebar halaman 50. Dunia ini sangat besar. Sepertinya dalam sekejap saja, orang yang ada di sisi kita bisa menghilang. Namun, sebenarnya dunia ini juga sangat kecil. Karena di antara lautan manusia, kita selalu bisa bertemu dengan seseorang yang penting yang dapat mengubah hidup kita. Meskipun ada beberapa typo yang saya temukan di dalam novel ini, seperti ada ejaan yang salah atau ada beberapa kata yang diketik berulang,
Tetapi menurut saya tidak terlalu mengganggu. Kita masih bisa menikmati ceritanya dengan baik. Selain itu, karena mengusung tema yang cukup umum, kisah romans, ada beberapa bagian adegan yang bisa dengan mudah kita tebak alurnya. Jadi terasa biasa saja dan sedikit membosankan. Tetapi selebihnya, novel ini tetap memiliki daya tariknya sendiri untuk dinikmati. Penyajian cerita dalam dua bagian ini juga menarik menurut saya. Tetapi jika diharuskan untuk memilih salah satu, saya lebih menyukai bagian hati yang terluka. Saya jadi bisa melihat cinta dari sudut pandang yang baru. Cinta itu ada kalanya indah, memberi banyak harapan, impian, sehingga kita rela untuk membuat keputusan dan mengorbankan suatu hal. Tetapi bisa jadi saling melukai ketika ego masing-masing mulai menguasai, lebih memikirkan tentang aku dan mulai melupakan tentang makna kita di dalam sebuah hubungan. Setelah selesai membaca buku ini, saya memahami makna circle love sebagai dua sisi cinta. Cinta tidak selalu tentang kebahagiaan, kadang dia juga bisa memberikan luka. Tetapi luka itu juga lah yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Membentuk kita untuk menjadi sosok yang lebih baik, sampai akhirnya kita bertemu dengan orang yang tepat. Ya, cinta tidak melulu soal akhir, tetapi tentang proses yang dilewati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan salah satu kutipan yang disampaikan oleh penulis di dalam catatan tambahan penulis di novel ini. Tidak peduli keputusan apa yang kau ambil, sebenarnya tidak ada benar dan salah. Saling bertemu, saling mengenal, saling mencintai, kemudian berpisah. Sebelum bertemu dengan orang yang bisa saling menjaga, cinta hanyalah semacam lingkaran tanpa akhir. Setiap percintaan adalah guru. Tidak peduli baik atau buruk. Kita pasti akan menjadi dewasa setelah melaluinya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ulasan yang saya sampaikan mengenai novel Circle Love. Bye!